Tim Merah Putih berstatus tuan rumah, sementara Ekuador merupakan runner-up Copa America U17 2023. Nah, seperti apa ya prediksi kekuatan dari masing-masing tim? Kita akan membahasnya bersama Dwi Widya Jatmiko, pengamat sepak bola. Selamat siang Mas Wiwit, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik, kabarnya baik. Oke, Mas Wiwit, nanti kita akan melihat ya seperti apa sih prediksinya Timnas Indonesia U17 melawan Timnas U17 Ekuador. Namun jawabannya sesaat lagi ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Mohon ditunggu Mas Wiwit dan juga pemirsa. Dan kita akan lanjutkan perbincangan ini mengenai prediksi Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Ekuador U17 yang akan berlaga malam nanti di Piala Dunia U17. Bersama kami ada pengamat sepak bola Dwi Wijatmiko. Mas Wiwit, jadi begini Mas, kalau secara kekuatan dan juga pengalaman di atas kertas, Timnas Ekuador U17 jauh lebih diunggulkan ya dari Timnas Indonesia U17. Namun ini tentunya bukan menjadi alasan ya untuk Timnas Indonesia U17 bisa meraih hasil positif. Nah, apa sih yang perlu diwaspadai dari kekuatan tim lawan? Iya, tentunya status mereka ya, mereka lebih punya pengalaman, mereka sudah beberapa kali ya tampil di Piala Dunia U17 Ekuador ini, kemudian juga tadi juga sudah disebut bahwa Ekuador ini adalah runner-up Piala Amerika U17 yang menjadi kualifikasi untuk Piala Dunia di Indonesia ini. Jadi memang kalau dari segi tradisi jelas kita ada di bawah Ekuador, tapi kita harus ingat bahwa ini adalah turnamen level usia junior yang peta kekuatan itu agak sedikit ini ya berbeda daripada tim senior gitu. Lebih susah ditebak, dan ini mungkin menjadi salah satu keuntungan buat kita karena justru kita memang tidak tampil di Piala Asia U17, mungkin kekuatan kita tidak terpantau, dan itu justru barangkali menjadi salah satu kekuatan dari tim asuhannya Coach Bima Sakti ini ya, bahwa mereka bisa mengejutkan nanti dengan persiapan yang sebetulnya seadanya gitu. Saya bilang seadanya karena memang kita kan baru ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia itu pada akhir Juni ya, akhir Juni tahun ini. Kemudian tim juga nggak langsung dibentuk, bahkan kita masih melakukan seleksi pemain, kemudian uji coba juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu pas kalau menurut saya untuk menghadapi persiapan Piala Dunia U17 ini. Tapi itu tadi, sekali lagi ini turnamen level usia junior yang peta kekuatan masing-masing timnya agak sulit ditebak ya, tidak seperti tim senior, dan selalu terbuka kesempatan buat kita untuk membuat kejutan. Mudah-mudahan status kita sebagai underdog ini tidak menjadi beban, justru membuat para pemain justru tampil lepas ya di pertandingan pertama ini, dan kita harus ingat kita didukung sama pemain ke-12 kita ada oleh supporter kita nanti di Gelora Bung Tomo ya. Kemudian juga kondisi cuaca segala macam itu ada di pihak kita gitu. Mudah-mudahan ini dimanfaatkan oleh Bima Sakti dan para pemain nanti. Itu dia Mas Wiwit, nggak boleh menjadi beban, tapi ingat lagi kita didukung oleh supporter Indonesia, bermain di kandang sendiri, ini tentunya menjadi suntikan semangat ya. Tapi kalau kita lihat lagi seperti apa nih skema yang harus diterapkan oleh para timnas U17 Indonesia saat bermain? Menyerang dari awalkah atau bermain santai tetap tenang namun skemanya bertahan saja? Oh, kalau ini karena tampil lepas, saya mengharapkan justru tim nasional Indonesia bisa tampil menekan ya sejak menit pertama, karena ini kita main pertandingan pertama, walaupun memang kita tetap harus hati-hati. Tadi Ekuador juga sudah saya sebut bahwa mereka adalah runner-up Copa America. Mereka pernah ngalahin Argentina loh di kualifikasi menuju Piala Dunia U17 ini. Jadi jelas mereka punya kekuatan, tapi secara psikologis seharusnya Ekuador ketika mereka masuk ke lapangan, mereka cukup mewaspadai kita sebagai tuan rumah. Mereka akan merasa bahwa kita akan tampil lebih menyerang gitu di menit-menit awal, dan itu harus dimanfaatkan kalau menurut saya oleh Bima Sakti dan para pemain, bahwa mereka bisa ya paling tidak mungkin 15 menit pertama bisa menekan, mudah-mudahan bisa mencetak gol cepat gitu ya. Kalau kita bisa mencetak gol cepat itu situasi yang bagus buat kita. Jadi jangan bertahan kalau menurut saya. Kalau menurut saya justru ini adalah kesempatan kita untuk unjuk gigi di depan ya 23 negara peserta lain lah, bahwa Indonesia walaupun berstatus sebagai debutan di turnamen ini, kita bisa memberikan sesuatu yang pantas dikenang gitu, terutama dari performa timnya, bukan cuma dari segi penyelenggaraan. Mudah-mudahan itu yang saya harapkan. Kalaupun misalnya kita tidak mendapatkan hasil yang bagus ya, kita tidak menang atau bahkan kalah, tapi saya ingin akan kakak dan kawan-kawan itu tampil habis-habisan gitu, fight di lapangan dan menunjukkan bahwa ya Indonesia harus diperhitungkan. Walaupun kita main di sini cuma sebagai tuan rumah gitu. Yang penting tampil optimal dulu ya Mas Wiwit. Pelatih Bima Sakti ini mengatakan bahwa
yang perlu diwaspadai dari Ekuador U17 ini adalah kualitas individu dan juga set piece. Nah, jadi apa nih yang perlu difokuskan lagi nih untuk formasi yang diusung oleh Bima Sakti? Ya, mungkin main dengan pressing ya. Kalau tadi kualitas individu diwaspadai dari pemain-pemain Ekuador ini, mereka jangan dibiarkan mengembangkan permainan mereka. Mereka jangan dibiarkan mengatur ritme, mereka jangan dibiarkan game plan mereka kalau bisa jangan sampai jalan. Dan itu bisa dilakukan kalau kita melakukan pressing dengan keras gitu ya, dan tepat juga pressingnya gitu. Maksudnya transisi, kemudian pemilihan kapan mengambil tackle, kapan memarking pemain itu harus tepat. Kemudian kalau dari segi set piece jelas ini tanggung jawab di lini pertahanan. Memang cukup riskan karena dari postur tubuh kelihatannya kita secara keseluruhan kita ada di bawah Ekuador. Mereka postur tubuh lebih bagus, artinya situasi set piece itu selalu berbahaya buat kita. Ekuador mungkin saja bisa mencetak gol lewat bola-bola udara. Jadi ini tanggung jawab dari lini pertahanan, terutama ketika ada situasi set piece di daerah pertahanan kita, apalagi di dekat gawang, itu jelas kita harus back kita maupun kiper kita ya harus bisa menghalau semua umpan-umpan silang yang dikerahkan oleh Ekuador nanti. Baik, semoga timnas Indonesia U17 bisa bermain optimal dan kemudian kita bisa mencari poin dan bahkan menang ya dengan dukungan dari para supporter Indonesia hari ini untuk Garuda Muda. Terima kasih Mas Iwit, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami dengan kesempatan Metro Siang. Salam olahraga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.